Biasa dari fans Indonesia membuat Hajime Moriyasu agak menyindir tim Asia yang suka sekali mencari drama. Siapa lagi kalau bukan inilah. Karena seperti kita tahu sebelumnya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Laskalani Studio. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan kepada kalian semua ya yang di luar sana. Oke guys, selepas kedatangan timnas Jepang ke Indonesia, mereka disambut begitu meriah dan mereka dikawal dengan baik oleh keselamatan di Indonesia. Ini mungkin ada yang Kopassus juga yang mengawal Jepang ini guys. Jadi ini sebenarnya yang perlu dilihat sendiri oleh Bahrain guys. Karena mereka sebelum ini mengatakan ingin bermain di luar daripada Indonesia karena keselamatan. Tetapi mereka tidak mengetahui sebenarnya Indonesia punya keselamatan yang sangat tinggi dalam negara mereka. Dan Bapak Prabowo guys, seorang jenderal yang pernah terlibat di dalam ketenteraan TNI di Indonesia, juga sebenarnya sangat menjaga dari segi keselamatan yang ada di Indonesia ini. Kalau tidak malu lah kan Pak Prabowo sebagai seorang yang mantan TNI kalau tidak menjaga keselamatan ini. Jadi ini yang harus dilihat sendiri oleh Bahrain ini guys, karena mereka mengatakan tidak selamat di Indonesia. Tetapi kenapa Jepang ini rasa selamat, aman, damai, nyaman apabila tiba di Indonesia? Jadi harus dilihat sendiri. Bahrain ini, negara-negara Arab ini kadang-kadang susah juga mau cakap lah kan guys. Negara-negara Arab ini dia punya respect kepada negara kita di bagian Asia Timur atau ASEAN ini kurang. Bagus lagi Jepang ini. Dia cukup hormat, cukup tabi, respect kepada rakyat Indonesia dan juga yang mengawal mereka di bandara itu. Jadi yuk guys, kita semak video ini yang judulnya Bahrain harus lihat fans Indo ramah. Moriyasu katakan ini sambutan paling gila yang pernah saya terima. Masya Allah. Apa di sebalik video ini guys? Yuk kita simak sama-sama. Oh, semua pakai apa ini? Kot Setelah sempat Jepang punya pemain pada pesawat yang mereka tumpangi hingga terpaksa harus putar balik, skuad Samurai putar balik ya tiba di Jakarta, Indonesia pada Senin dini hari tadi. Dan yang buat raksasa Jepang. Asia itu terkejut adalah sambutan luar biasa. Sambutan luar biasa guys. Kan menurutnya itu adalah sambutan paling luar biasa paling yang luar pernah biasa dirinya terima dari calon lawan. Di sisi lain, melihat sambutan luar. Kalau Bahrain nanti gini macam mana guys? Kita mau sambut ke Bahrain begini ataupun kasih biar sejalan dia? Tapi kalau Bahrain disambut begini oleh Indonesia nanti, mereka juga terus pikir ini, oh begini rupanya orang Indonesia ya, rakyat Indonesia sangat ramah, sambutannya mengkagetkan. Nah itu Moriyasu punya pelatih Jepang nih, juga ini yang pernah dialami ini sangat gila katanya ya. Kita tengok. Luar biasa dari fans Indonesia membuat Hajime Moriyasu agak menyindir tim Asia yang suka sekali mencari drama. Siapa lagi kalau bukan Bahrain? Inilah. Karena seperti kita tahu sebelumnya, Bahrain ini sempat menolak bermain di Indonesia karena masalah keamanan. Tapi apa yang ditujukan oleh Moriyasu dan para pemain Jepang saat tiba di Indonesia berbanding 90 derajat dengan apa yang dikhawatirkan oleh pihak Bahrain. Tengok. Mereka belum lagi. Moriyasu sudahlah Bahrain, jangan drama fans Indonesia ramah-ramah kok. No. Ini Moriyasu mantap. Begini barulah mantap. Biar Bahrain nampak nih. Diberitakan sebelumnya kalau skuad Jepang dijadwalkan tiba di Jakarta pada hari Minggu 10 November 2024 kemarin. Dan hal itu dikonfirmasi langsung oleh Federasi Sepak Bola Jepang yang sebelumnya telah mengajukan perubahan jadwal supaya timnya bisa beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Namun apesnya penerbangan skuad Jepang justru terkendala. Takefusa Kubo dan kawan-kawan harus putar balik setelah sempat mengudara karena terjadi kendala saat penerbangan. Dikutip dari Nikan Sports, pesawat bernomor NH terjadi kendala ya? terkendala.
Takefusa Kubo dan kawan-kawan harus putar balik setelah sempat mengudara karena terjadi kendala saat penerbangan. Dikutip dari Nikkei Sports, pesawat bernomor NH855 itu mengalami gangguan, kru pesawat memutuskan untuk putar balik ke Bandara Haneda. Para pemain telah turun dari pesawat dan menunggu di dekat Bandara Haneda. Skuad Jepang akan berangkat ke Indonesia dengan pesawat pengganti pada malam hari. Ganti pesawat, guys. Terjebak dalam situasi yang tidak terduga, tulis Nikkei Sports. Semula timnas Jepang dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu sore. Namun akibat kejadian tersebut, skuad Jepang baru tiba hari Senin dini hari tadi. Akhirnya mereka sampai juga ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Mereka tukar pesawat lagi ya. Tengok sambutan daripada Indonesia, mantap. Menariknya, meski Jepang ini adalah calon lawan berat bagi timnas Indonesia, bukan berarti mereka tak disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang memang dikenal sangat ramah kepada siapapun, dalam tanda kutip asalkan datang dengan sopan ya. Di mana setibanya di Jakarta, pelatih Jepang Hajime Moriyasu dan juga para punggawa Samurai Biru mendapatkan sambutan hangat dari sejumlah fans Indonesia. Bahkan mereka mendapatkan bunga bak seperti atlet yang berulang membawa trofi dari kejuaraan besar. Melihat hal itu, membuat Moriyasu semakin kagum dengan keramahan orang Indonesia. Sekaligus menyentil negara Asia yang suka sekali drama, yakni timnas Bahrain. Moriyasu seakan memberikan kode kepada para pemain Asia untuk jangan takut datang ke Indonesia. Betul. Kalian pasti akan mendapatkan sambutan yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Memang nyaman lah kalau di Indonesia. Aman, keselamatan terjaga. Selamat di sini. Tidak ada yang perlu dirisaukan sebenarnya ya oleh siapa-siapa pun yang mau datang ke Indonesia. Karena Indonesia ini dia punya slogan, Anda sopan, kami segan. Nah itu. Kita hanya punya waktu 4 hari untuk adaptasi. 4 hari. Adaptasi di Indonesia. Timnas Jepang saat akan terbang ke Indonesia kini membuat Wak Haji Moriyasu hanya punya waktu 4 hari untuk adaptasi dengan cuaca di Indonesia. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menegaskan tak akan mudah bagi timnya bertarung dengan timnas Indonesia. Meski ranking FIFA terpaut jauh, tetapi Indonesia dinilai telah mengalami perubahan besar. Mereka menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Laga nanti bakal jadi laga yang sulit, kata Moriyasu, seperti dikutip dari media Jepang Chunichi. Meski pada akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sering diguyur hujan, tapi kalau siang hari, aduh panasnya ampun deh. Mataharinya seperti ada 3 di atas kepala kita. Ibarat kalau nggak diserang es teh, ya udah agak repot. Meski begitu, pemain kita juga banyak yang bermain di Eropa. Mereka juga tentunya akan punya masalah yang sama seperti yang dialami oleh para pemain timnas Jepang. Dan kemungkinan laga ini akan berjalan seru dan penuh ketegangan, karena kedua tim sama-sama diperkuat dari pemain-pemain yang merumput di Eropa. Pengalaman pemain-pemain Jepang ini sebab mereka bermain di Eropa ya. Jadi itulah mereka punya meski intensitas yang tinggi. Jepang tetap waspadai timnas Indonesia. Di bawah arahan Hajime Moriyasu, Jepang melakukan persiapan matang menghadapi timnas Indonesia. Tunggu ini dikawal. Sebuah konferensi pers, Moriyasu mengungkapkan kewaspadaannya terhadap Indonesia yang kini menunjukkan peningkatan kualitas, terutama dengan adanya pemain-pemain naturalisasi berbakat yang berkiprah di Eropa. Kami menghadapi kekuatan yang tidak pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Mereka memiliki semangat dan dukungan besar dari penggemar lokal, ujar Moriyasu, dikutip dari bola.net. Tim analisis Jepang telah mengumpulkan informasi komprehensif tentang timnas Indonesia dan mengantisipasi bahwa mereka akan menghadapi pertahanan solid serta serangan balik cepat. Di sisi lain, persiapan Jepang dalam pertandingan ini sebagian besar didasari pengalaman mereka saat menghadapi Australia di laga Oktober lalu yang berakhir imbang 1-1. Moriyasu dan timnya menyadari bahwa menghadapi pertahanan ketat dari Indonesia akan menuntut strategi ofensif yang cermat dan efektif. Tim kesebelasan yang dikenal dengan julukan Samurai Biru mengincar peluang lebih banyak dibandingkan laga sebelumnya dan berfokus memperbaiki kelemahan mereka dalam menembus pertahanan lawan yang ketat. Dan Wak Haji Moriyasu menyatakan harapan besar terhadap timnya untuk meraih kemenangan. Jepang dengan penuh kepercayaan diri mengincar kemenangan atas Indonesia. Persiapan yang matang dan strategi berdasarkan analisis komprehensif diharapkan menjadi kunci bagi Jepang untuk mengamankan 3 poin dalam laga ini.
Nggak sabar juga guys mau nonton Jepang dengan Indonesia ini. Kalau lah ada Kevin Dix main kan, aduh, Indonesia makin kuat di bagian lini belakang tuh. Tapi yang pentingnya semua pemain Indonesia dalam keadaan kebugaran yang maksimal. Verdong gak sabar hadapi Koki Ogawa. Tengok Berdong pun gak sabar. Timnas Indonesia Kelvin Verdong mengaku sudah gak sabar berdua langsung dengan rekan setimnya Koki Ogawa pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, laga Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi pertandingan yang menarik. Dan hal itulah Verdong merasa tak sabar untuk hadapi Jepang dan rekan setimnya Koki Ogawa. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Kelvin Verdong akan terbang ke Indonesia pada hari Minggu atau setelah memperkuat NEC Nijmegen dalam laga Eredivisie melawan RKC Waalwijk yang akan berlangsung dini hari nanti. Ya, aku akan terbang hari Minggu dan akan memainkan 2 laga penting. Kami akan melawan Jepang, di sana ada Koki Ogawa. Jadi itu akan jadi pertandingan yang menarik di lapangan, kata Kelvin Verdong dalam wawancaranya yang dikutip dari laman resmi NEC Nijmegen. Berdong pun tak sabar guys lawan Jepang ini. Apakah lagi kita ini ya yang fans Tegar Indonesia menantikan sebenarnya perlawanan ini. Laga Timnas Indonesia versus Jepang pada 15 November 2024 mendatang merupakan salah satu pertandingan penting bagi skuad Garuda. Sebab anak asuh Sintayong mengincar poin penuh pada pertandingan melawan anak asuh Hajime Moriyasu itu demi membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, untuk mengalahkan Jepang sendiri bukanlah perkara yang mudah bagi Timnas Indonesia. Sebab tim Samurai Biru memiliki kedalaman skuad yang cukup kuat. Memang Jepang tak akan diperkuat oleh Ayase Ueda saat pertandingan melawan Timnas Indonesia dan juga Cina di putaran ketiga ini nomor 9 Jepang, bahaya. 2026. Akan tetapi, cederanya Ueda tak membuat ketajaman lini serang Jepang memudar. Sebab mereka masih memiliki segudang penyerang tajam seperti Koki Ogawa hingga Kyogo Furuhashi. Meskipun Jepang diunggulkan atas skuad Garuda, tetapi bukan tidak mungkin jika anak asuh Sintayong membuat kejutan dan meraih hasil positif. Apalagi bermain di depan pendukung sendiri di Stadion GBK, tentunya akan menambah suntikan moral bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam menghadapi Jepang. Setelah laga melawan Jepang, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024 mendatang. Saat ini, Timnas duduk di posisi kelima grup C dengan koleksi 3 poin. Tentunya meraih poin penuh di 2 laga tersebut menjadi harga mati bagi skuad Garuda. Sebab sejak awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia sudah ditargetkan untuk menduduki posisi 4 besar. Ada peluang lagi, ada peluang lagi. Oke guys, itulah ramanya fans Indo ataupun panitia yang disediakan untuk menyambut tetamu negara-negara lain atau tim-tim lain dari negara luar yang datang ke GBK ini. Tapi sudah tentunya ini sebenarnya memperlihatkan bahwa Indonesia ini walaupun di media sosial itu agak keributan sedikit, tapi sebenarnya realitasnya rakyat Indonesia ini begitu ramah sekali. Mereka tetap menyambut sesiapapun yang datang. Mungkin termasuk Bahrain nanti ini akan disambut dengan baik. Tetapi di Stadium GBK nanti ketika Bahrain itu datang sudah tentu ada euforia yang memperlihatkan 90 tambah 699. Itu yang best dinonton nanti guys. Saya ini rencananya bercadang untuk ke Indonesia. Nanti Indonesia lawan Bahrain. Sekarang ini saya tidak dapat pergi ke Indonesia ketika Indonesia lawan Jepang dengan Arab Saudi ini karena ada urusan kantor yang perlu diselesaikan guys. Jadi kemungkinan rencananya saya akan pergi ketika melawan Bahrain nantilah. Jadi saya pun ingin melihat sendiri bagaimana Bahrain pada masa itu, waktu itu lawan Indonesia. Mesti mereka agak ketar-ketir juga ya dengan melihat di stadion itu 70 ke 80 ribu pendukung yang hadir. Jadi Bahrain ini dia sengaja lah mencari helah untuk bermain di luar Indonesia karena mereka memerlukan kemenangan dan mereka ingin kecurangan mereka itu dapat dilakukan di luar daripada Indonesia. Sebab kalau mereka lakukan ketika di GBK payah sedikit sebab ada
fans-fans yang akan memperhatikan gelagat wasit itu nanti. Itu yang sebenarnya keinginan mereka main di luar di Indonesia itu. Kemungkinannya mereka dapat melakukan lagi kecurangan ke atas Indonesia. Jadi kita doakan saja guys. Mudah-mudahan Indonesia ini dengan layanan yang baik kepada Jepang, kepada siapapun negara yang datang, mudah-mudahan Indonesia akan beroleh kemenangan. Kalau tidak pun dapat 1 poin untuk Indonesia itu sudah mencukupi sebenarnya, karena lawan Jepang ini lawan yang sangat berat. Dan tetapi walaupun sangat berat, tetapi tidak mustahil Indonesia akan melakukan kejutan. Sebab tetap semangat guys, karena di lini belakang Indonesia sekarang ini tetapi tetap semangat guys, karena di lini belakang timnas Indonesia sekarang ini punya pemain-pemain yang berkualitas, pengalaman yang banyak. Misilges, Bang J, Rizky Ridho, pemain yang sangat tenang nih, Rizky Ridho nih, yang dia juga mampu bersaing dengan pemain-pemain lain, pemain-pemain diaspora lain. Kemudian di situ juga ada Justin Nubne, Jordi Amat. Jadi banyak pilihan oleh Sinteyong. Sekarang ini Sinteyong perlu menurunkan starting 11 itu semua pemain-pemain yang terbaik, yang terkuat. Tapi itu sudah tentu kebijakan Sinteyong akan melakukan yang terbaik di hadapan pendukung Indonesia 70 ke 80 ribu yang ada itu. Dia tidak juga akan mengecewakan. Saya percaya Sinteyong akan lakukan yang terbaik. Insya Allah kita doakan. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan berita ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar secara positif, terima kasih banyak-banyak. Saya selalu membaca dan menghargai setiap komentar kalian. Semoga kalian dikurniakan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio.